Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai suhu ya dan pemuaian. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai kalor, azas Black dan perpindahan kalor. Namun untuk di video ini Ibu hanya akan menjelaskan mengenai kalor. Untuk azas Black dan perpindahan kalor nanti bisa kalian baca melalui modul yang Ibu bagikan. Nah, kita mulai dulu. Apa itu kalor? Kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke tempat benda yang bersuhu rendah. Nah, jika kalor diberikan kepada benda, dia akan memiliki dua pengaruh ya. Jadi yang pertama, suhunya berubah tapi wujudnya tetap. Yang kedua, suhunya tetap tapi wujudnya berubah. Dua jenis kalor yang dipakai untuk perubahan suhu. Jadi kalau kalornya tadi hanya mengubah temperatur atau mengubah suhu, maka yang dipakai adalah kalor jenis. Tapi jika wujudnya berubah, jadi di sini dia merubah wujud tapi suhunya tetap, maka yang dipakai adalah kalor laten. Ya. Nah, untuk kalor jenis, kita bisa menghitung besar kalornya dengan rumus M dikali C dikali delta T. Nah, untuk M di sini adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T berarti adalah perubahan suhu. Namun bisa juga kita menghitung kalor dengan C dikali delta T. C di sini ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. C yang ditulis dengan huruf besar atau C kapital adalah kapasitas kalor. Jadi kalau C yang kecil adalah kalor jenis ya. Nah, untuk kapasitas kalor sendiri adalah massa dikali kalor jenis. Jadi ketiga rumus ini saling berhubungan ya. Jadi ini asalnya dari sini. Nah, untuk berikutnya kalor laten, kalor yang dibutuhkan suatu benda untuk mengubah wujudnya ada dua, ada kalor lebur, ada kalor uap. Untuk kalor lebur, rumus yang dipakai Q sama dengan massa dikali kalor lebur S. Untuk kalor uap, Q sama dengan massa dikali kalor lebur uap. Nah, kita lihat di sini ada grafik. Jadi misalkan di sini Ibu buat kalau dia di bawah 0 derajat Celcius maka suhunya negatif, yang di atas 0 derajat Celcius suhunya positif. Anggap saja ada sebuah es bersuhu min 5 derajat Celcius. Untuk es ini berubah wujud, untuk es ini berubah suhu dulu ya, dia berubah suhu es min 5 menjadi es suhu 0, maka kalor yang dibutuhkan di sini kita memakai kalor jenis. Jadi di sini wujudnya adalah es min 5 menjadi es suhu 0. Artinya di sini dia hanya berubah temperatur atau berubah suhu. Maka yang kita pakai kalor jenis. Ini rumus yang kita gunakan adalah M dikali C dikali delta T. Atau macet, M kali C kali delta T. C-nya di sini adalah CS. Nah, untuk CS nilainya bisa dipakai yang di sini, ya. Nah, kemudian jika S suhu 0 di sini berubah menjadi air. Sini dia terjadi perubahan wujud. Perubahan wujud tapi suhunya tetap. Ini grafiknya kan mendatar ya, horizontal. Sama-sama di 0 derajat Celcius. Maka di sini yang dibutuhkan adalah kalor laten. Q sama dengan M dikali kalor lebur S. Q sama dengan males, massa dikali kalor lebur S. Di sini sudah terjadi perubahan wujud. Tadi di sini S ini menjadi air. Nah, air berubah suhu. Air suhu 0 berubah menjadi air suhu 100 atau air mendidih. Maka kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Kembali kita pakai kalor jenis. Namun di sini kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis air. Nah, setelah menjadi air suhu 100, air suhu 100 berubah wujud di sini menjadi uap. Air menjadi uap air. Untuk terjadinya perubahan wujud, suhunya tetap, suhu 100 derajat, maka yang digunakan kalor laten. Di sini yang kita gunakan adalah
kalor laten untuk perubahan wujud menjadi uap. Maka di sini kita pakai Q sama dengan M kali kalor lebur uap atau LU, malu, massa dikali kalor uap. Nah, sudah menjadi uap suhu 100, uap juga bisa berubah suhu. Uap suhu 100 menjadi uap di atas 100. Jadi ketika grafiknya di atas ini kita kembali memakai kalor jenis. Suhu berubah, wujudnya tetap. Maka di sini gunakan kembali macet MC delta T. Tapi di sini yang kita pakai kalor jenis uap. Nanti gunakan nilai-nilai tetapannya, kalor jenis dan kalor leburnya, kalor latennya. Ini ya, ini kalor jenisnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh soal. Hitunglah berapa kalor yang diperlukan untuk mengubah 100 gram es bersuhu min 5 derajat Celcius menjadi air mendidih. Di sini kita pahami dulu, kita ingin menghitung kalor yang diperlukan untuk es. Di sini 100 gram es sama saja dengan 0,1 kg, ya. Es min 5 menjadi air mendidih. Air mendidih suhunya berapa? 100 derajat Celcius. Artinya yang diinginkan itu adalah proses yang terjadi dari min 5, dari es min 5 sampai dia mendidih, sampai menjadi air mendidih. Air mendidih di sini suhu 100. Di sini kita lihat dia melalui 3 proses. Jadi es min 5 berubah dulu suhunya menjadi es suhu 0, baru kemudian terjadi perubahan wujud menggunakan kalor laten, es menjadi air, es sudah mencair menjadi air, air lalu mendidih jadi suhu 100. Dan jadi 3 proses ini yang kita pakai. Kita boleh buat di sini Q1. Q1 proses yang pertama, tadi es min 5 menjadi es suhu 0. Kita gunakan kalor jenis macet, C-nya CS, massa S-nya tadi 100 gram, kita konversi menjadi kilogram 0,1, kalor jenis S-nya kita pakai satuan yang SI. Jadi karena di sini massanya kilogram, kita pakai tetapannya yang 2100 ya. Kalau misalkan pakai tetap dalam satuan gram, ini gram, berarti nanti kita pakai 0,5. Tapi nanti satuan Q-nya tidak dalam joule, tapi dalam kalori. Jadi satuan kalori itu dia bisa joule, sebenarnya bisa juga kalori. Namun yang kalori ini satuan yang tidak SI. Jadi kalau mau mengkonversinya lihat di sini. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule 0,24 kalori. Sini kita pakai semua satuan SI. Jadi kalau semua satuan SI, satuan kalornya yang kita pakai adalah satuan joule. Maka yang kita pakai tetapannya yang di sini semua, ya. 4.200, 2.100, 336.000, 2.268.000 yang satuannya dalam SI. Nah, kita kembali hitung, maka di sini CS-nya, kalor jenis S-nya yang kita pakai 2.100 dikali delta T. Delta T kalau kita lihat di grafik terjadi perubahan suhu min 5 menjadi 0. Jadi kenaikan suhunya adalah 5 derajat Celcius. Jadi T akhirnya 0, air suhu 0, di sini S suhu 0 menjadi S min 5. Nah, ya. Jadi kalau 2100 0,1 kita coret ya, 210 min plus 210 dikali 5 ya, 215 berarti 1050 joule ya. Nah, yang kedua kita menghitung langkah berikutnya. Jadi sudah menjadi S suhu 0, di sini masih perubahan suhu. Di sini akan terjadi perubahan wujud berikutnya. Menggunakan kalor laten. M dikali kalor lebur S. Masanya tadi 0,1. Kalor lebur S-nya kita pakai 336.000. Ya. Ini boleh kita coret 33.600. Oke. Yang terakhir, ketiga,
Jadi di sini tadi sudah berubah wujud, es menjadi air. Di sini kita akan lihat di sini dia terjadi perubahan suhu. Air suhu 0 menjadi air mendidih. Yang diminta tadi air mendidih ya. Menjadi sampai suhunya 100. Di sini kita gunakan kalor jenis. Kembali kita pakai macet. M C air dikali delta T. Nah, di sini 0,1 kalor jenis air 4200. Delta T terjadi perubahan suhu dari 0 sampai 100 air mendidih. Jadi di sini 100 min 0. 100 di sini ini 0,1 boleh kita coret ya. Jadi 420 dikali 100. Tambahin saja nolnya. 1. Nah, untuk totalnya jadi kalori yang dibutuhkan, kalori yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk mengubah 100 gram es bersuhu min 5 menjadi air mendidih, ini kita jumlahkan ya. 5 6. Jadi jumlah kalori yang dibutuhkan adalah 75.650 Joule. Jadi jika soalnya Ibu tingkatkan, misal dia ingin menjadi uap air bersuhu 110 derajat. Jadi kalau dia jadi uap air bersuhu 100 derajat, tambahkan lagi satu proses, dia kita pakai macet lagi, tapi yang digunakan adalah kalor jenis uap. Nah, sampai di sini dulu materi mengenai kalor. Untuk azas Black dan perpindahan kalor nanti bisa kalian baca melalui modul. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.